Halo teman-teman, kembali dengan saya Apan Abdul Ghani dengan channel Mau Jadi Apa Podcast. Saya sebagai host di sini ingin kembali berbincang atau mewawancari seseorang yang mungkin tidak sembarang orang, karena ini adalah tokoh agamis yang lulusan bisa dibilang atau masih menjadi santri dari salah satu pondok pesantren yang terkenal di Majalengka, yaitu pesantren Rimbo. Langsung saja kita perkenalkan agar lebih dekatnya lagi. Di samping saya sudah ada Burkon. Apa kabar Burkon? Baik. Teman baik saya ini. Ya, waktu SMP ya. Iya gitu. Terima kasih sudah datang di Iya, acara podcast sama-sama. Mau Jadi Apa. Ya, saya juga terima kasih sudah mengundang saya Iya. dalam podcast ini. Karena silakan perkenalan sedikit tentang diri Anda. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Abdul Ghani bahwa saya adalah teman beliau. Saya bukan siapa-siapa karena beliau terlalu memuji. Saya cuma santri, cuma seorang murid dari kiai saya. Saya juga baru belajar. Saya juga di sini sedang bersilaturahmi di podcast ini sama Kang Abdul Ghani. Iya, ini kan sebagai teman saya Kon ya, karena itu saya ingin mengangkat tema sedikit agamis karena kita di sini sebentar lagi mendekati bulan suci Ramadan gitu. Jadi sangat mungkin lebih lebih masuk akal jika kita berbicara soal Ramadan yang akan kita jalani. Berapa hari lagi tuh? Mungkin kira-kira 3 hari lagi karena memang sekarang sedang isbat terlebih dahulu. MUI sedang menetapkan dan sekarang sedang diteliti bahwa datangnya bulan Ramadan itu kapan. Iya. Ini kita kan berbicara soal pemuda gitu kan ya. Podcast kita Mau Jadi Apa tentang pemuda, membicarakan pemuda. Nah, di sini saya ingin bertanya nih sedikit ya tentang pemuda mempersiapkan bulan suci Ramadan gitu. Sebelumnya saya sendiri gitu kayak pernah berpikir bahwa bulan suci Ramadan ini kan secara umum itu bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah gitu. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus memaksimalkan ketika datangnya bulan itu. Cuma yang saya pikirkan kadang ingin menjalankan puasa Ramadan itu tidak ada rasa ingin memaksimalkan. Karena kan kita masih muda dan masih banyak waktu berpikirnya. Apa pendapat Anda? Kalau untuk bulan Ramadan pada saatnya itu sebelum waktu bulan Ramadan tiba pun kalau kita merasa senang akan datangnya bulan Ramadan, maka hati kita merasa senang, gembira akan kedatangan bulan Ramadan, maka orang tersebut tidak akan merasakan sakitnya dan siksaan daripada api neraka. Itu belum datang ke bulan Ramadan, tapi baru mempunyai kesenangan. Kesenangan, baru senang, gembira sekali datangnya bulan Ramadan. Apalagi pada saat bulan Ramadan tiba, kita melakukan kegiatan amal ibadah, amal kebaikan dan sebagainya, itu berlipat ganda. Jadi tidak ada pahala yang paling besar yang dilakukan selain pada bulan Ramadan. Dilipat gandakan Segala amal kebaikan mungkin ya. Iya. Mungkin yang harus dipersiapkan satunya ya niat kita. Iya. Yang pertama kali kan niat harus diluruskan karena niat itu lebih utama dari segalanya. Iya, betul. Karena niat aja udah punya amal kita ya. Ya, tapi kadang-kadang kita sebagai pemuda nih Kon, lalai akan hal ya boro-boro memikirkan amal yang gede, amal yang berlipat ganda gitu. Mohon maaf ini Maya, saya pribadi pun ya ada bersit pikiran bahwa ya kadang-kadang momen puasa tuh ya kayak seperti momen-momen biasa, tidak ada keistimewaan di dalamnya. Itu gimana itu? Mungkin untuk orang yang hal seperti itu karena susahnya pada saatnya dia itu beribadah, tidak fokus ibadah. Maksudnya orang-orang yang tidak fokus ibadah mungkin kesannya itu kalau bulan Ramadan itu bisa jadi kemalasan itu akan datang. Kecuali orang tersebut itu ibadahnya getol, datang bulan Ramadan pasti menantikan bulan Ramadan. Betul. Jadi bagaimana caranya, punya pandangan sendiri, orang yang selalu beribadah itu bagaimana caranya bulan Ramadan itu saya full 1 bulan untuk ibadah terus. Benar. Kalau pemuda-pemuda yang baik itu ya seperti itu.
Mungkin pemuda-pemuda yang mungkin yang malas dan sebagainya itu salah satunya pergaulan juga. Benar. Lingkungan ya kan. Lingkungan sekitar, ataupun sekarang kan di dalam medsos kan udah banyak hal-hal yang mungkin bercampur baur, yang hal-hal yang tidak sesuai dengan tidak elok ya. Akhirnya bisa menurunkan keimanan dan mempermalas diri. Betul. Iya, identik dengan kemalasan sih sebenarnya kalau misalkan saya pandang gitu. Bahkan di dalam sebuah bulan puasa yang harusnya puasa malah tidak gitu ya. Itu bukti bahwa ya yang tadinya tidak mengharapkan bulan Ramadan dan tidak merasakan kesenangan akan datangnya bulan Ramadan mungkin ya. Salah satunya untuk memupuk jati diri pemuda gitu. Untuk ya intinya kan keimanan ya Kon ya. Kalau misalkan orang yang tidak senang dalam beribadah puasa atau datangnya Ramadan, itu mungkin keimanannya masih tipis ya. Iya, betul. Ya mungkin orang-orang yang seperti itu imannya mungkin bukan tipis. Cuman mungkin dia lagi turun. Oh iya. Keimanan seseorang itu kan kadang naik turun. Iya betul. Naiknya itu seperti apa? Naiknya kita tidak tahu. Tapi ada cirinya bahwa kenaikan keimanan itu dapat diukur dengan bagaimana giatnya kita beribadah kepada Allah. Tekunnya kita kepada Allah. Terus rasa nyaman kita beribadah pada saat sholat itu juga sama. Karena banyak orang-orang yang sudah sholat langsung tidak doa lagi, tidak wirid lagi. Itu juga termasuk salah satu turun iman. Benar, betul. Kalau orang yang imannya naik itu ya mungkin ingin lebih lama beribadah pada saat itu. Apalagi datang bulan Ramadan, pasti menantikan. Bahwa bulan Ramadan itu ya dia sudah tahu bulan yang paling suci, bulan yang mulia, bulan penuh berkah. Makanya dia tidak mau lepas dari ibadah. Nah, dengan naiknya iman itu naik turunnya apakah memang hanya orang-orang tertentu? Apa misalkan sebesar orang ulama, ustadz bahkan kiai itu sama gitu adanya naik turun keimanan tuh? Semua orang. Oh, semua orang bahkan. Semua orang itu bisa ada naik, bisa ada turun. Walaupun itu seorang kiai. Seorang kiai juga ya pasti ada bedanya lah, salah satunya dengan kiai, dengan para syekh, murid-murid. Karena beliau itu sudah tingkatannya sudah jauh lebih atas dari kita orang biasa. Kalau orang-orang yang ilmunya sudah tinggi pasti dia ada batas, sudah ada dasar pondasi dan turunnya itu tidak drastis. Benar. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak ada dasar, maka turunnya itu bisa saja mungkin ke bawah. Lebih berat ke turunnya daripada. Ya, betul. Ya, betul. Karena banyak pemuda-pemuda sekarang kan kurangnya ilmu keagamaan, kurangnya ilmu pengetahuan akan agama. Pada dasarnya itu ya dasarnya sudah tidak ada topangan. Akhirnya imannya naik pun tidak terlalu naik, turun pun terlalu turun. Akhirnya kejerumusan yang ada. Kejerumus dengan hal-hal yang seperti iya. Bahkan pada bulan Ramadan juga mungkin para pemuda itu ya kayak gitu. Benar. Kemalasan kan menyerah. Mungkin kalau bisa saya simpulkan gitu ya, untuk menjadi pemuda yang kokoh dengan naiknya turun keimanan gitu, supaya lebih besar kenaikannya daripada keturunannya itu dengan cara apa Kon? Apa kita harus mengikuti selalu pengajian atau misalkan apa gitu? Kalau ciri-ciri orang yang turun keimanan itu ya mungkin ibadahnya jarang, ibadahnya longgar ibadahnya. Tapi ada pupukan atau bagaimana caranya biar tingkatkan lagi ya, salah satunya ya bergaul dan bercengkrama dengan orang-orang yang ahli. Benar. Yeah. Karena dengan hal tersebut kita itu bisa tahu dan bisa sadar bahwa akan keimanan itu sangat penting. Orang yang berilmu itu lebih afdol. Kita berbicara dengan orang-orang yang berilmu itu lebih afdol daripada berbicara dengan orang yang tidak punya ilmu. Betul. Orang yang berilmu sedang tidur itu lebih mulia daripada orang yang bodoh beribadah. Betul. Karena tidurnya orang berilmu itu punya cara penuh dengan ibadah, penuh dengan amal. Dengan orang yang ibadah, sholat, dia tidak tahu niatnya, tidak tahu apa syarat wajibnya, maka sholatnya itu tidak diterima. Itu orang yang bodoh. Orang yang tidur yang berilmu. Benar. Gitu. Makanya
kita berbincang dengan orang-orang yang ahli ilmu, itu salah satunya ya kita dapat mengutarakan rasa senggang kita. Benar. Lagi-lagi tentang ke lingkungan ya. Bagaimana membentuk kita dan memang memudahkan kita untuk menuju ke hal yang positif. Bagaimana kita ingin menjadi orang yang positif ya kita memilih lingkungan yang positif gitu ya. Ingin memupuk keimanan ya orang yang selaras dengan ingin memupuk keimanan gitu. Salah satu faktornya ya mungkin dari diri sendiri. Iya betul. Kita itu dengan cara memaksakan diri terlebih dahulu, mungkin akan kesananya akan lebih baik. Maksudnya akan lebih namanya itu lebih keinginan untuk hal-hal yang baik. Iya. Kalau kita selalu ingin melakukan hal baik, niat baik, pasti Allah menunjukkan jalan yang terbaik. Ini bagaimana nih Kon ya? Kalau misalkan keimanan yang lebih banyak turunnya dan yang ya sering gitu ya. Sampai kejerumus ke dalam hal yang negatif. Bahkan sudah melakukannya gitu. Seorang pemuda gitu sudah melakukannya. Sudah melakukan iya hal yang dilarang oleh Islam. Karena ya tadi keimanannya turun. Ya, lebih banyak turunnya daripada naiknya gitu. Akhirnya tidak beraturan hidupnya gitu. Iya, bahkan udah melakukan gitu. Itu gimana, Kon? Kalau hal seperti itu mungkin kalau si pemuda tersebut ada rasa penyesalan, berarti dia itu masih ada iman. Oh iya betul. Tapi kalau pemuda tersebut melakukan pelanggaran, hukum Islam itu melarang atau menyelewengkan, melakukan hal penyelewengan dalam Islam, tidak ada rasa penasaran, rasa takut, rasa gelisah melakukan hal-hal yang salah, berarti imannya itu lagi kosong. Jadi meningkatnya iman itu ya dengan cara seperti itu. Harus introspeksi diri, sadar diri, dan kita melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan iman. Banyak kan pemuda nih ya, udah melakukan dosa, bahkan ya udah melakukan lah. Nah, dia itu seolah-olah ingin taubat, tapi ada yang membisiki, wah buat apa dosamu udah banyak gitu. Kagak bakal diampuni gitu. Bahkan ada yang hadis ini ya, yang apa ya, yang menggarisbawahi atau mengiyakan bahwa itu yang tidak mungkin diampuni. Contohnya salah satu hadis yaitu, benar nggak nih saya agak ini, bahkan seorang yang sudah berzina tidak diampuni 1000 tahun atau 100 tahun itu kan hadis yang menurut saya tidak harus diucapkan atau tidak harus ada gitu. Karena kan kalau misalkan itu seorang meyakini hadis itu tidak maksimal hidupnya, atau bisa jadi tidak mau bertobat karena di dalam hadis itu kan 100 tahun nggak diampuni. Itu bener nggak? Kalau dalam hadis kan, kalau dalam Quran dulu nih, kalau Quran itu kan taksis. Kalau Quran taksis itu harus adanya tawal, harus adanya penjelasan tentang hal tersebut. Seperti fagsilu wujuhakum, menyuruh orang-orang itu kalau mau sholat itu kumbah wajahnya, dicuci kedua tangannya, dicuci kakinya. Itu seperti apa? Dijelaskan sama hadis Rasul. Kalaupun di hadis juga tidak ada, maka hadis tersebut disepakati, muttafaqun al ulama. Jadi ambil sepakat para ulama yang ada di dalam kitab kuning. Makanya pentingnya kita belajar kitab kuning seperti itu. Dalam kitab kuning menjelaskan bahwa hadis tersebut itu bertujuan untuk agar kita itu harus menjauhi hal-hal seperti itu. Cuman dalam keimanan itu Allah itu rahmatillah aksiru min zabadil bahri. Jadi rahmat Allah itu, kasih sayang Allah kepada hamba itu lebih benar. Banyak lebih lah pokoknya daripada budah di lautan. Budah itu ya banyak loh gitu. Ya budah banyak itu di lautan itu. Iya. Tidak habis-habis kalau di lautan budah itu. Datang ombak ada budah. Hilang, datang lagi ombak ada lagi. Kita juga seperti itu. Jadi sebesar apapun dosa seseorang, itu tidak akan mengalahkan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu kan pengampunan hanya aku dan Allah berarti ya, tidak ada yang lain. Misalkan ya yang saya agak dipertanyakan itu hadis itu ada itu. Kenapa kok ada kan gitu? Sedangkan kita yang mau tobat ya ragu-ragu lagi kalau ada hadis itu. Posisinya saya sudah mencoba dan mendengar dan membaca hadis itu bahwa tidak akan diampuni dosanya 100 tahun. Ya ngapain kan gitu. Sedangkan ya Anda sudah menjelaskan bahwa ya Allah, rahmat Allah lebih luas gitu kan ya.
bahkan ada cerita pezina bisa masuk surga. Waduh, gimana tuh? Bisa diceritakan? Pezina itu ya mungkin ya kalau pandangan manusia itu orang yang kotor, orang yang tidak suci, orang yang maksiat, banyak dosanya. Nah, tapi pandangan Allah itu lain. Karena apa? Karena ada suatu amalan orang pezina tersebut ya seperti kan dia itu lagi berjalan. Di jalannya itu ada sumur, melihat sumur dan anak anjing yang sedang kehausan. Oh iya. Anak anjing sedang kehausan mau minum tapi tidak bisa ambil air. Akhirnya si pezina tersebut membantu anjing untuk minum. Dengan amalan tersebutlah Allah memasukkan dia, mengampuni dia semua dosa-dosanya sampai dia masuk surga. Itu karena amalan tersebut. Karena memberi minum anjing doang. Minumnya. Karena amal ibadah, amal buruk itu bisa dihilangkan dengan amal ibadah, amal kebaikan. Dengan cara seperti itu. Kalau kita berzina, tobatan nasuha, bukan tobat sambal. Maksudnya tobat sambal itu udah ngelakuin tobat. Gak ada penyesalan lah. Iya, tidak ada penyesalan. Itu tidak boleh. Maksudnya harus tobatan nasuha dan tidak mau melakukannya lagi. Yeah. Dan itu pula terjerumus lagi, kita tobat lagi. Nggak apa-apa. Karena rahmat Allah, kita itu berpandangan bahwa rahmat Allah itu lebih baik, lebih luas dari dosa kita. Dosa sebesar apapun, seluas apapun tidak akan mengalahkan. Kalau pandangan kita itu seperti itu, maka ya benar. Ya tobat. Terus tobat. Ya dengan adanya tobat gitu ya. Ya lebih mempercayakan diri saya gitu kan. Apalagi ini berbicara soal syahwat gitu ya. Nafsu sebagai pemuda gitu, karena saya tahu gitu ya, seorang pemuda kan identik dengan syahwatnya yang besar gitu, apalagi seorang yang jomblo gitu kayak kan. Itu gampang sekali terjerumus dalam ya berzina gitu ya. Nah, dengan penjelasan Furqan tadi yang sudah dijelaskan bahwa ya kita tuh harus selalu ada di pengampunan gitu, walaupun dosa berulang-ulang gitu ya. Saya ingatkan bahwa saya kritik bahwa orang yang selalu berdosa itu mungkin dia lagi buta arah. Makanya kita sebagai umat manusia harus mengingatkan. Mungkin orang yang berdosa tersebut sedang menyadarkan diri. Allah melakukan hal tersebut ya sesuai dengan kudrat dan iradat Allah. Gitu. Bukannya Allah menetapkan hambanya untuk hal-hal yang buruk, bukan. Tapi sebagai pelajaran bagi yang lain. Dan kita sebagai manusia itu harus mengingatkan. Karena kan banyak ya orang yang sudah tadinya hitam jadi dunia yang Islam tuh memang lebih ngena, lebih efektif lah gitu ya kalau misalkan berbicara tentang keimanannya gitu. Nah, kita ini sebagai pemuda ya bersahwat gede gitu ya. Kita belum mampu menikah, ini belum mampu menikah dan puasa pun belum kita jalani. Kan kalau misalkan pemuda untuk mencegah hal itu terjadi itu kan ada dua ya kan ya. Menikah dan puasa. Nah, bagaimana itu yang pemuda yang belum melaksanakan dua itu sedangkan hidupnya terus menjalankan kemaksiatan? Salah satu cara untuk bisa menurunkan syahwat khusus bagi orang-orang yang sedang syahwatnya tinggi, gitu. Maksudnya tidak mampu itu daripada hartanya, terus bekal hidupnya, terus tidak mampu untuk menafkahi istrinya. Kalaupun ketiga-tiganya itu tidak mampu, maka hukumnya haram. Kalaupun ada salah satunya tidak, itu makruh. Ya. Jadi bagaimana caranya agar tidak bisa menikah dan itu tidak bisa dijalankan untuk menikah? Maka caranya itu ya puasa. Itu sudah akhir itu. Puasa itu kata Rasulullah sudah akhir-akhirnya ya. Ya caranya dengan puasa. Modal langkah lah gitu. Iya. Jadi kalaupun tidak bisa apapun, maksudnya tidak bisa menikah, tidak bisa menafkahi, tidak bisa itu kan syahwatnya lah. Bisa menurunkan syahwatnya, gimana nih caranya? Ya, puasa gitu ya. Karena syahwat itu, nafsu itu salah satunya ya kayu bakar, kayak kayu bakar aja. Nafsu itu bagaikan api. Api itu akan semakin besar kalau kayu bakarnya banyak. Makanya orang-orang yang makannya banyak itu nafsunya besar. Oh iya gitu.
Oh, saya Makanya cara menurunkan syahwat itu ya harus puasa. Nah, makanan itulah sebagai api, sebagai kayu bakarnya. Ya, betul. Iya. Jadi intinya adalah kita itu ya sebagai pemuda gitu ya, sebagai nafsu yang gede, ya kadang tidak melakukan dua-duanya, nikah kagak, puasa kagak, ya maksiat ya pasti kan gitu. Sedangkan ya jadi kata Al-Quran dan Rasul kan ini obatnya dua ini. Ya. Kita dua ini tidak melakukan ya kita ya dosa gitu ya. Walaupun itu terjumus ya mungkin kita yang Iya salah gitu selalu memprediksi. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau misalkan, ini izin bertanya ya. Kalau misalkan pada bulan Ramadan itu kita tidak berpuasa, kemudian kita bertobat untuk melakukan puasa, puasa itu kan harus dibayar. Nah, sedangkan kalau misalkan contoh kasus ketika orang itu kan lupa bahwa saya itu beberapa tahun ke belakang itu tidak puasa berapa kali ya, gimana cara bayarnya gitu untuk puasa yang terlewat itu? caranya ada orang nih. Contohnya ada orang yang lupa tidak puasa tahun lalu. Sudah kesamper bulan Ramadan sekarang gitu. Gimana cara bayarnya? Cara kodonya gimana? Nanti habiskan dulu puasa Ramadan sekarang. Nanti di kodoan. Sesudah puasa Ramadan sekarang kodoan puasa Ramadan yang lalu. Tapi ada dendanya, ada damnya nih. Dalam kitab Fathul Mu'in damnya itu 1 liter beras. 1 hari tidak puasa, dendanya 1 liter beras. Nanti berasnya itu digimanain? Dibagikan ke orang yang membutuhkan. 1 hari 1 liter, 2 hari 2 liter. Itu dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu damnya. Selain dengan kita berpuasa, melakukan qada puasa tahun kemarin, puasa kemarin, itu juga kita harus bayar dam. Itu dengan bayar 1 liter beras. Kalau misalkan lupa berapa hari puasanya gimana? Lupa Cara bayarnya ya. cara bayar. Iya. Lupanya itu karena apa lupanya? Karena tahun lalu itu saya tuh nggak puasa berapa hari ya. Untuk bayarnya tuh gimana? Yang lupa itu harinya. Katanya kan dari 1 hari itu bayar 1 liter. Nah, kemudian ketika lupa bagaimana? Ketika lupa tidak bayar beras. Lupa Harinya. Iya, berapa harinya? Yang dilewat puasa yang Kalau lupa beberapa hari tergantung keyakinan kita saja. Kalau kita lupanya, saya itu lupanya itu 2 hari nih. Yakinnya 2 hari nih. Bayar 2 hari, tambah 1 hari. Oh, ditambah. Tambah 1 hari. Jangan sampai karena syak itu karena keraguan. Itu penyakit manusia. Penyakit manusia itu keraguan. Dan akhirnya dijelaskan bahwa nggak tahu di kitab mana, yang penting ada yang mengatakan bahwa kalau kita syak itu seperti rokaat sholat, kita lupa ini rokaat kedua apa ketiga ya? Kedua gitu apa ya. ketiga. Ambil yang yakin, tambah 1. Seperti itu juga sama puasa juga. Ambil yang yakin, tambah 1 hari. Takutnya ada hari-hari yang terlewatkan. Atau kita tidak ingat. Lebih baik lebih ya daripada kurang. Lebih. Oke. Ya. Ada lagi bagi teman-teman yang bertanya soal puasa mungkin atau mungkin soal syahwat juga ya tadi. Itu kan tadi jika tidak puasa bisa dibayar oleh dam kan. 1 hari 1 liter. Bagaimana jika orang itu tidak mampu membayar dam tersebut? Bisa makanan pokok. Kalau misalnya nggak ada makanan pokok, misalnya dalam satu desa itu dia itu orang paling termiskin, gimana itu cara membayarnya? Cara membayar dam. Ya. Kalaupun orang tersebut tidak mampu membayar dam, maka 1 caranya. Puasa lagi. Bukan puasa lagi. Tetap berpuasa. Cuman kalaupun tidak ada hal-hal yang mungkin, kalau ini fikih kan membahas fikih kan lamun ya. Kalau lamun nggak ada hartanya sedikit pun itu untuk bisa membayar dam tersebut, maka caranya dengan sholawat. Sholawat aja udah, sholawat terus. Kalaupun tidak ada makanan pokok atau dan lain sebagainya. Berapa kali sholawat? Terserah. Terserah. Perbanyak sholawat. Pada saat puasa perbanyak sholawat. Itu. Tapi Diniatkan ya niat dikir saja, nggak apa-apa. Gitu. Kecuali kalau nanti bulan sekarang tidak ada nih,
ketemu bulan depan ada nih, langsung bayar kan. Gitu. Jadi bisa dam itu bisa dicicil. Maksudnya dicicil itu ya kalau ada ya kita dam sekarang. Kalau tidak ada ya nanti kapan-kapan kalau ada bisa dibayar. Jadi tidak langsung sekaligus membayar pada saat itu. Ya. Berarti Islam itu memudahkan ya? Memudahkan. Kalau Islam itu mungkin agama yang rahmatan lil alamin itu benar-benar. Benar-benar agama yang rahmatan lil alamin yang tidak tidak Memperberatkan, tidak menitik beratkan oleh hamba-hamba. Benar. Makhluk. Cuma kadang kita yang mempermudahkan. Ya contohnya Kita tadi puasa ditunda-tunda gitu ya, lupa Kita yang lupa menyulitkan gitu. benar itu. Iya betul. Islam itu mempermudah tapi kita yang menyulitkan. Iya. Yang lainnya mungkin sebelum kita tutup dari perbincangan kali ini, karena ini menarik teman-teman, yang harus kita tanyakan juga ya Kon ya, karena misalkan bertanya itu kan identik dengan antusias kita terhadap menyambut bulan Ramadan, betul kan? Iya, betul. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan berarti ya tadi yang kita bicarakan biasa-biasa saja umat ini. Iya. Ya mungkin ini hanya obrolan biasa, Iya biasa, dan ya ngopi kita. sharing. Saling mempererat persaudaraan intinya. Cukup mungkin, tidak ada lagi. Bertanya lah, Ya, Iya. silakan. kira-kira kalau kita mau mengkodok puasa Ramadan disatukan dengan puasa Senin Kemis, kira-kira bisa nggak? Kalau puasa wajib Niatnya. tidak boleh double. Tidak boleh niatnya double. Jadi kalau puasa wajib Ramadan kodok itu cukup kodok. Kodok. Walaupun hari Senin tidak boleh double dengan puasa sunnah nih Senin. Nggak boleh. Jadi kalau wajib satu. Tapi kalau puasa, contohnya tadi kemarin puasa Rajab, terus puasa Senin Kemis, disatu-satuin. Puasa Dalail dan sebagainya, itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib hanya satu. Tidak boleh didouble. Hanya kodok saja. Tidak boleh puasa sunnah. Oke. Mungkin ada lagi yang belum bertanya? Nggak ada, iya. Ya sebelum saya tutup ya Kon ya, ini saya ingin bertanya lagi satu pertanyaan gitu. Tentang bagaimana puasa gitu kan ya. Sebelumnya kita kan ibadah gitu. Ibadah kan harus tahu apa sih definisi itu gitu. Nah, puasa di bulan Ramadan itu kan selama sebulan. Nah, kalau saya tangkap dan pengetahuan saya ini benar atau tidak ya gitu, bahwa buat puasa bulan Ramadan itu buat merasakan bagi kita tentang umat miskin gitu. Artinya kita merasakan kelaparan gitu. Apakah betul itu? Diadakannya puasa sebulan itu buat merasakan kita kelaparan gitu. Tentang bagaimana misalkan saudara kita yang miskin gitu, kita dapat merasakan ya dengan adanya puasa Ramadan. Apakah betul? Kalau puasa Ramadan ya mungkin salah satunya mungkin seperti itu, betul, pandangannya itu juga betul. Tapi ada faktor yang paling penting karena bulan puasa Ramadan itu ya salah satunya membakar dalam diri manusia. Maksudnya membakar itu apa? Syahwat, membakar amarah, membakar sifat-sifat yang buruk dalam diri manusia. Untuk puasa Ramadan. Meningkatkan ketakwaan juga salah satu. Kenapa diadakan puasa Ramadan? Kenapa Allah menjadikan puasa Ramadan? Karena salah satunya seperti itu. Bisa merasakan ya salah satunya tadi merasakan kelaparan. Ilmu sosialnya gitu kan ya. Dan kita bisa membantu yang lain, bisa merasakan yang lain. Pada akhirnya bulan Ramadan kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Itu juga salah satu bisa faktornya. Tapi yang lebih utama itu ya tadi, karena manusia itu identiknya lebih keras, maksudnya sifat-sifatnya itu keras, seperti kan manusia itu sifatnya perusuh, perusak dan sebagainya, amarah juga sama perusak. Itu dikekang, dipenjara, bukan setan yang dipenjara, tapi nafsu yang dipenjara. Dengan cara apa? Berpuasa. Gimana kok ada yang mabok bulan puasa kan malam-malam ada yang mabok, atau siangnya ada yang judi dan sebagainya, karena tidak ada keinginan. Bukannya setannya di penjara, tapi sifat kita yang di penjara, maksudnya dipuasakan. Kalau orang yang sedang kosong, maka ngamuk pun kayaknya nggak mood, karena lagi lemes tuh. Buat apalah, terserah gitu, lemes. Iya.
Kalau yang puasanya lemes. Kalau udah lemes udah nggak yang apa-apa ya, maunya tidur, nggak banyak bicara. Iya. Seperti itu. Karena tidur pun ibadah kalau puasa. Tapi sholat 5 waktu jangan ditunda. Iya, intinya itu. Ya, mungkin itu aja ya mungkin sekarang dalam konteks pembicaraan kita kali ini. Atau mungkin ada kata-kata tambahan buat menambahkan Purkon untuk sebelum kita tutup. Ya, pesan saya sih Pada ini intinya. bukan pesan ya, bukan mengajarkan, tapi introspeksi diri juga untuk saya diri sendiri juga, bahwa nanti akan datang bulan Ramadan, satu aja yaitu perbanyak ibadah. Kalaupun tidak bisa perbanyak ibadah, sholat dan sebagainya, yang penting sholat wajibnya dilakukan dan juga selalu sholawat. Itu yang lebih utama, sholawat. Betul, betul. Karena apapun hajat kita, apapun keinginan kita, satu kuncinya sholawat. Sholawat. Sholawat itu bisa apa saja. Sholawat itu bisa jadi pintar. Kita mau pintar bisa sholawat. Kita mau keiman kita naik, ya bisa sholawat. sholawat. Kecintaan kita kepada Rasulullah juga sama. Itu Bisa salah sholawat. satu peningkatan ketakwaan, Betul. keimanan dengan sholawat. Ya. Ya pada intinya kita harus menjadi pemuda yang antusias dalam menyambut Ramadan gitu ya. Dan sedang melakukan Ramadannya Jun, ya seolah-olah Ramadan ini yang terakhir ya Kon. Iya. Artinya kita kemaksimalan dalam beribadah. Ya. Betul nggak? Betul. Betul. Ya udah teman-teman, mungkin di video kali ini sekian, mungkin akan dilanjut dengan video yang berikutnya tentang keromadanan ini. Itu saja dengan saya Apan Abdul Ghani dan teman saya. Furqan, Sampai jumpa di episode berikutnya. Mau jadi apa podcast? ya.